Betul. Jadi kalau yang disebutin sama Bro Len ini benar banget ya. Jadi kayak foto before after. Ini ada aturannya ya. Jadi iklan ini saya bantu bacain ya buat teman-teman yang jualannya, jangan langsung ini ya belak-belakan before after. Kenapa? Bunyi aturannya seperti ini. Iklan tidak boleh memuat gambar sebelum dan sesudah, ya kan? Atau gambar yang memuat hasil yang tidak terduga atau belum pasti. Nah, atau konten iklan tidak boleh menyeratkan atau berupaya menimbulkan persepsi diri yang negatif guna mempromosikan produk diet. Nah, ini buat teman-teman yang jualan produk diet, penurun berat badan atau produk terkait kesehatan lainnya ya, termasuk suplemen dan lain-lain ya. Sebenarnya kita bisa baca ya, baca Facebook itu sudah memberikan yang namanya kebijakan ya periklanan. Teman-teman bisa akses di ini, saya bantu untuk sharingkan di www.facebook.com/policies ya, jadi policies/ads ya, ads ya. Jadi di sana dijelasin sama Facebook yang bisa yang seperti ini, yang nggak bisa yang seperti ini. Nah, ya betul juga kata Bro Led ya. Jadi nggak semua digital agency juga paham ya yang namanya aturan-aturan seperti ini ya. Diyayain aja ya. Tiba-tiba yang penting bayar ya kan. Tapi ketika jalan akhirnya nggak sesuai. Kita kan nggak pengen seperti itu ya. Kita pengennya kan betul ya. Jadi klien happy ya kan, produknya juga lari. Jadi win solution. Yang namanya bisnis itu kan win solution supaya bisa long term ya. Daripada cuman satu proyek ya kan, untungnya cuman mungkin 20% ya kan, atau 30%, long term ya, untungnya bisa ribuan persen. Nah, kliennya juga happy, produknya laris ya, masuk di gudang habis. Nah, itu dipromosikan akhirnya ke teman-temannya sesama pengusaha yang lain. Itulah tujuan dari digital agency. Kita bantu teman-teman untuk melariskan produknya teman-teman, dan kita juga bantu teman-teman untuk jadi pebisnis online, pebisnis digital. Itu dari saya. Oke, mungkin karena waktunya juga udah mepet ya. Jadi saya mungkin habis ini saya kasih beberapa tips terakhir dari saya. Habis ini mungkin ditutup sama Bro Roy juga gitu kan. Karena kalau misalnya lebih dari 1 jam, nggak bisa kita repost story nanti. Jadi kita harus segera mengakhiri sebelum 1 jam ya. Oke, jadi kalau dari saya, pertama teman-teman itu kalau misalnya katakanlah mau campaign, jangan terburu-buru kayak langsung punya kesimpulan di awal bahwa aku harus ngiklan dulu, aku harus pakai influencer dulu gitu kan. Karena setiap bisnis itu harus dilihat dulu. Pertama teman-teman harus tentuin dulu buat siapa produk ke teman-teman atau jasanya. Gitu kan. Dari situ teman-teman bisa membayangkan bahwa cara customer ini mencari produknya sampai dia menikmati seperti apa. Itu yang sebetulnya menentukan. Karena bisa jadi ternyata kalau di Facebook tidak efektif, tapi di Google lebih efektif. Atau mungkin di Google dan Facebook tidak efektif, atau di Instagram juga nggak efektif, tapi di TikTok efektif gitu. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi ada media-media lain yang lebih bagus gitu ya. Dan kita juga nggak harus ngiklan. Kayak tadi ya, dengan Google My Business kita bisa sebetulnya ya sudah kita pakai konvensional dulu, tapi dari orang yang datang kita manfaatin testimoninya ya kan untuk meningkatkan reviewnya sehingga dia bisa lebih mudah ditemukan. Atau kalau misalnya pakai Facebook website itu dipasangin Facebook Pixel, algoritmanya dari Facebook itu. Jadi kalaupun ada customer yang datangnya secara konvensional nih, nawarin dia datang, disuruh ngisi datanya untuk masuk. Sehingga dari data itu kita bisa lakukan apa ya? Tadi kita sempat bahas juga ya, kalau lookalike audience. Klien yang mirip dengan klien yang sebelumnya. Jadi nggak harus dari iklan, tapi bisa jadi dari manual. Yang penting intinya database gimana saya tetap bisa masuk. Gitu. Jadi jangan buru-buru. Kalau misalnya nggak tahu harus gimana pertama, bisa datang ke agensi. Itu kan bisa ke saya, ke siapa di stepstreet.id atau ke Bro Roy ya di abrand.id. Gitu kan. Kita akan bantu untuk tanya-tanya dulu nanti di awal pasti customer segmennya siapa gitu kan. Terus bisnisnya gimana, value produknya apa, marginnya berapa. Kita bantu untuk memperjelas dulu bahwa oh ternyata ini minus loh. Nggak bisa nih pakai yang iklan konversi karena terlalu mahal. Gimana kalau caranya begini? Kita akan kasih beberapa alternatif di situ. Kira-kira begitu. Mungkin dari Bro Roy bisa mau menambahkan? Jadi begitu ya. Jadi yang pertama yang terpenting dari kita adalah riset ya. Riset itu nomor 1 ya. Yang kedua, kita juga gunain digital agency, itulah gunanya digital agency, supaya teman-teman nggak boncos ya iklannya ya. Daripada teman-teman coba-coba sendiri, udah budget ya kan, sekian juta ya kan, udah budget 10 juta, 20 juta, habis
sia-sia, lebih baik gunain yang namanya pihak ketiga yang sudah memang berpengalaman di bidang itu ya. Yang sudah jam terbangnya udah banyak ya kan, yang sudah iklanin media buying itu bukan bunyinya udah jutaan ya, tapi udah mungkin puluhan, ratusan atau bahkan miliaran ya untuk iklan ya. Itu kan pengalaman bisa ada di situ ya. Jadi lebih baik teman-teman gunain digital agency, karena tugas kita lah yang bantu teman-teman. Kita akan bikin ini ya panelnya, kita akan bikin ini namanya customer journey-nya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman bisa jualannya laris. Jadi bukan berarti daripada aku bagi keuntungan, bagi profit, ya kan bayar lagi ke digital agency. No, itu gunanya konsultan ya, untuk membantu teman-teman mencapai ketujuannya teman-teman. Contoh kayak teman-teman ke dokter ya kan, kenapa? Karena sakit, lebih baik obatin sendiri, ya nggak bisa teman-teman ya. Jadi ada pihak di luar yang profesional, yang memang sudah di bidang itu, yang bantuin teman-teman. Tugas kita ya, biarkan kita digital agency, saya upbrand.id, dan Broled juga ada step0.id, kita bantuin teman-teman supaya apa? Supaya bisnisnya jalan, ya kan? Dan juga produknya laris, tanpa harus keluar biaya yang jauh lebih besar, alias boncos. Itu dari saya, sukses selalu buat teman-teman. Oke. Salam. Jangan lupa follow ya, by the way. Ya, itu saya udah tulis ya, bisa follow @step0.id, ada Ted Keshafa, ada Mr. Roy Digital, dan ada Alfred Batwin yang tadi udah cabut duluan, karena ternyata lampunya mati di rumah. Oh iya. Lagi jelek. Oke. Yo, iya benar bro. Oke, thank you banget buat semua yang join hari ini. Thank you banget buat Bro Roy karena udah mau berbagi hari ini. Sukses. Banyak banget hari ini. Sama-sama Oke, buat semoga kita bisa saling kerjasama terus nanti bro ya. Siap. Kita akan open partnership-nya. Terima kasih. Oke, thank you guys. Good night. Thank you. Teman-teman juga. Thank you.